Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Indriastuti dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 26. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian praktek fisika oleh guru pembimbing, yaitu Bapak Toto Supriyanto SPD. Di sini saya akan menjelaskan manfaat gelombang elektromagnetik pada sinar gamma. Pengertian sinar gamma. Sinar gamma seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gamma. Adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Istilah untuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yaitu meliputi yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Yang terakhir, arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Permasalahan sinar gamma untuk energi nuklir. Penggunaan energi nuklir sebenarnya telah masuk ke berbagai bidang industri, jadi tidak hanya untuk masalah energi saja, seperti pembangkit tenaga listrik. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN dengan berbagai litbang jasa yang dimilikinya telah banyak melayani permintaan dunia industri di tanah air seperti yang dicontohkan dalam uraian berikut. Yaitu untuk radiografi industri. Aplikasi teknik nuklir khususnya sinar gamma di dunia industri antara lain untuk keperluan non-destructive testing atau uji tak rusak bagi objek tertentu. Pengertian uji tak rusak di sini yaitu metode pengujian atau pemeriksaan terhadap bahan-bahan atau metode material-material produk industri yang tidak menimbulkan kerusakan bagi material-material yang diperiksa tersebut. Teknik uji tak rusak sudah mapan, terstandarisasi, dan mendunia. Manfaat uji tak rusak yaitu untuk menjamin kepastian mutu, kehandalan komponen, dan keselamatan operasi instalasi di seluruh sektor industri. Sinar gamma memiliki karakteristik antara lain mampu menembus benda atau material tertentu. Karena itu, dapat dipakai melihat dan mengecek sistem beton bertulang pada gedung dan bangunan lainnya, memindai komponen mesin industri, pengelasan, dan lainnya. Selain itu, digunakan metode radiografi dengan sinar X, misalnya untuk memeriksa material non-logam seperti kayu, plastik, aluminium, dan lainnya. Aplikasinya juga dapat untuk memeriksa komponen pesawat terbang, reaktor nuklir, dan lainnya. BATN memiliki peralatan radiografi neutron untuk meneliti dan menguji bahan dengan memanfaatkan berkas neutron yang dihasilkan oleh reaktor riset. Awalnya, peralatan tersebut memakai film untuk merekam gambar. Dalam perkembangannya, berganti dengan tomografi neutron yang memakai kamera sebagai pengganti film sehingga hasilnya lebih presisi. Cara penggunaannya yaitu objek diambil gambar radiografinya, kemudian diolah memakai perangkat lunak sehingga muncul citra 3 dimensi dari objek tersebut. Dengan demikian, isi di dalam sebuah objek dapat diketahui tanpa perlu membuka atau merusak objek terlebih dahulu. Teknik tersebut berguna misalnya untuk mengetahui struktur dari blok berbagai mesin atau meneliti artefak arkeologi yang tidak boleh dirusak. Pemanfaatan dalam teknologi digunakan untuk gamma knife. Gamma knife surgery atau dikenal dengan gamma knife adalah sebuah teknologi pengobatan tumor otak tanpa perlu membedah otak.
Pada dasarnya, gamma knife adalah penggunaan terapi sinar gamma untuk pengobatan tumor dan kelainan lain pada otak dengan menghancurkan sel-sel abnormal atau target lain tanpa merusak sel sehat. Dengan kata lain, gamma knife merupakan metode pengobatan tumor atau kelainan otak tertentu tanpa pembedahan atau operasi invasif. Berikut adalah contoh gambar gamma knife. Berikutnya digunakan untuk bom nuklir. Sinar gamma dari fallout nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Oleh karena itu, biasanya dalam perang menggunakan bom nuklir. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, sinar gamma adalah sebuah bentuk energi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Berikutnya, sinar gamma banyak memiliki manfaat yang terdapat di berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, pertanian, di bidang teknologi, di bidang pembangkit listrik, dan sebagainya. Saran, pemanfaatan sinar gamma yang semakin canggih memudahkan masyarakat, tetapi juga agar kita dapat menggunakan pemanfaatannya dengan bijak dan tidak terlalu sering supaya dapat mengurangi dan menghindari bahaya atau efek samping dari penggunaan pemanfaatan sinar gamma tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan, saya mohon minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.